Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nil Haridian Kristiani, presensi 19 dari kelas A2 dan Pasca, jurusan PGSD. Hai, perkenalkan nama saya Nilo Komangadin Prajasinta, bisa dipanggil Oma. Di sini kami akan belajar mengenai konsep dasar ekonomi. Sebelum itu, kita harus mengetahui, apa sih itu ekonomi? Nah, ekonomi tersebut berasal dari bahasa Yunani, yaitu ekonomia. Ekonomia memiliki arti yaitu manajemen rumah tangga. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi tersebut yaitu disiplin ilmu sosial yang mempelajari mengenai cara individu, masyarakat, dan negara untuk mengelola sumber daya alam yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Nah, mengenai kebutuhan dan keinginan, di sini kakak ingin bertanya kepada Omang. Omang tahu tidak apa itu kebutuhan? Enggak. Nah, di sini kakak juga ingin bertanya, kalau misalnya Omang bisa tidak hidup tanpa makan dan tidak minum? Enggak. Nah, makanan dan minuman tersebut termasuk kebutuhan. Nah, kebutuhan itu adalah segala sesuatu untuk menunjang kehidupan. Kebutuhan itu dibagi menjadi 3, Yang pertama, kebutuhan primer, kedua ada kebutuhan sekunder, sedangkan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Pertama yaitu kebutuhan primer. Nah, tadi kan Omang sempat bilang kalau tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Nah, makanan, minuman, dan rumah itu termasuk kebutuhan primer, karena itu adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Yang kedua yaitu adalah kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder itu yaitu kebutuhan untuk menunjang kehidupan. Contohnya sekarang HP. Nah, Omang kan pasti tahu lah, pasti sering lah main HP kan. Biasanya HP tersebut digunakan untuk memudahkan manusia untuk saling berkomunikasi. Nah, kebutuhan tersier tersebut yaitu hal-hal penting untuk menunjang kehidupan. Contohnya itu seperti kendaraan dan HP. Di zaman globalisasi ini kita kan pasti menggunakan HP hampir setiap hari dan setiap waktu, karena HP itu memudahkan pekerjaan manusia. Jadi kalau yang ketiga yaitu kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan untuk memenuhi atau kebutuhan yang tidak utama tapi bisa meningkatkan kualitas hidup. Contohnya itu yaitu seperti memiliki emas ataukah perhiasan begitu, memiliki mobil, memiliki apa lagi ya. Nah, pokoknya itu tuh termasuk kebutuhan tersier. Mengapa? Karena itu kebutuhan tidak terlalu penting tapi bisa meningkatkan kualitas hidup. Seperti itu, Nah, selain itu juga kebutuhan tersier itu termasuk keinginan. Keinginan tersebut yaitu hal yang diinginkan atau hal untuk meningkatkan kualitas hidup atau mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan belajar 3 alur kegiatan ekonomi, Ada yang namanya produsen, ada yang namanya distributor, dan ada yang namanya konsumen. Nah, jadi begini, Nah, ini kan misalnya contoh cerita ini ya. Misalnya Omang ingin menjual pisang goreng, Nah, Omang kan membuat pisang goreng di rumah. Terus Omang menitipkannya di warung dan ada yang namanya pembeli. Misalnya ada yang ingin membeli pisang gorengnya Omang. Jadi, Omang tersebut termasuk pihak produsen. Mengapa pihak produsen? Karena Omang yang menghasilkan barang. Sedangkan Omang kan membawanya ke warung. Warung tersebut termasuk pihak distributor. Mengapa warung tersebut menyalurkan barang dari produsen atau dari Omang terus disalurkan kepada konsumen. Jadi konsumen itu adalah pembelinya, Pembeli itu termasuk konsumen karena pihak pembeli itu merupakan pihak yang memakai barang atau yang memakai
barang atau jasa. Begitu. Mengenai 3 alur ekonomi, yaitu di mana ada produsen, konsumen, dan distributor. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai permintaan dan penawaran. Jadi, permintaan yaitu mengacu pada jumlah produk atau jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkatan harga. Sedangkan penawaran yaitu mengacu pada jumlah produk atau jasa yang disediakan produsen atau penjual pada berbagai tingkatan harga. Nah, mengenai harga, di sini kita akan belajar mengenai alat tukar. Nah, apa sih itu alat tukar? Omang tahu tidak apa itu alat tukar? Nah, jadi alat tukar adalah alat yang digunakan sebagai perantara dalam pertukaran barang atau jasa antara individu atau entitas ekonomi. Nah, jadi gini Mang tahu tidak ini apa? Uang. Nah, sebelum adanya, kalau misalnya Omang sekarang kalau mau belanja kita pakai apa? Uang. Oke, sebelum berarti Omang ingin membeli barang pasti menggunakan Uang. Jadi uang termasuk Nah, jadi uang itu termasuk ke dalam alat tukar. Nah, sebelum adanya uang, kita menggunakan alat tukar yang namanya sebelum menggunakan uang, kita menggunakan sistem barter, Mang. Misalnya begini, Omang tinggal di dataran rendah yang cocok untuk pertanian. Nah, Omang kan pertanian tersebut misalnya apa? Padi. Nah, Omang memiliki beras ini, Mang. Nah, beras misalnya berapa? 20 kilo, sedangkan Omang ingin makan ikan. Jadi kan misal kakak itu tinggal di daerah pesisir, jadi nelayan, terus ingin juga makan nasi menggunakan, nah itulah beras itu. Jadi Omang kan memiliki beras misalnya 20 kilo, terus kakak mempunyai ikan misalnya berapa? 20 ekor. Jadi kita bisa bertukar, Mang. Jadi Omang memberikan kakak beras 20 kilo, kakak memberikan Omang ikan 20 ekor. Jadinya itu kebutuhan kita kan sama-sama, kebutuhan dan keinginan kita kan jadinya sama-sama terwujud itu, Mang. Itu namanya sistem barter. Nah, tadi kan kita sudah membahas nih mengenai apa itu ekonomi, apa itu kebutuhan dan keinginan, apa itu permintaan dan penawaran, dan 3 alur ekonomi. Sekarang kakak ingin bertanya nih, apa sih itu kebutuhan? Hal-hal pokok yang harus dipenuhi. Nah, apa saja itu hal pokok yang harus dipenuhi? Makanan, Ada makanan. minuman, tempat tinggal. Oke, itu tuh termasuk kebutuhan primer. Itu adalah hal-hal penting yang harus dipenuhi untuk kehidupan, untuk kita berkembang dan merasa sejahtera. Nah, selanjutnya itu di sini kakak juga ingin bertanya. Nah, pada zaman sekarang ini kan kita sering menggunakan HP. Menurut Omang, HP tersebut termasuk tidak dengan kebutuhan? Tersebut termasuk kebutuhan. Oke, Iya. termasuk kebutuhan. Jadi, HP tersebut termasuk kebutuhan sekunder, Mang, untuk menunjang kehidupan, hal penting untuk menunjang kehidupan. Nah, kalau kita tidak memiliki HP pada zaman sekarang, kita pasti menjadi seperti kesusahan atau kesulitan. Karena mengapa? Karena kita itu sudah berkomunikasi bisa lewat HP, jadinya kan lebih memudahkan kehidupan manusia, Man. Tuh. Selanjutnya itu adalah tersier. Mang tidak tahu tidak apa saja barang-barang tersier? Kalau kalung, emas itu perlu tidak? Nah, itu termasuk kebutuhan tersier. Mengapa? Hal-hal itu merupakan keinginan kita, Mang. Kita ingin memiliki hal-hal tersebut untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, selanjutnya itu ada permintaan dan penawaran. Omang masih ingat tidak apa itu permintaan dan penawaran? Nah, jadi misalnya Omang
Omang pergi ke pasar ingin membeli sayur. Omang termasuk pihak permintaan. Terus di pasar ada banyak sekali pedagang sayur. Jadi omang kan pingin beli sayur yang harganya terjangkau serta kualitasnya itu bagus. Jadi omang pasti meminta dari pedagang 1, pedagang 2, pedagang 3 yang mana ingin omang beli yang sesuai dengan permintaan yang omang inginkan. Nah begitu mang. Nah kurang lebih begitu. Itu yang namanya permintaan penawaran. Jadi kalau omang belanja, kita menggunakan apa mang? Menggunakan uang. Jadi uang itu termasuk ke dalam alat tukar. Alat tukar yaitu alat yang digunakan sebagai perantara dalam penukaran barang atau jasa antara individu dengan entitas ekonomi. Seperti omang tadi, bahwa omang termasuk individu, sedangkan kakak termasuk entitas ekonomi. Kakak menjual barang misalnya sayuran itu, omang ingin membeli sayuran, jadi kita menggunakan uang. Ya. Nah oke, sekian dulu pembahas kita pada hari ini.